Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, melanjut info yang kemarin teman-teman ya. Info seri MotoGP Qatar ternyata masih meninggalkan banyak banget cerita, banyak banget berita yang sayang untuk dilewatin teman-teman ya. Dan salah satu info yang ingin admin share di sini adalah tentang Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fabio De Gia, dan Jorge Martin teman-teman ya. Oke, langsung saja yang pertama yaitu teman-teman ya. Dari Pecco Bagnaia teman-teman ya. Ternyata setelah race kemarin di MotoGP Qatar 2025, ternyata Pecco Bagnaia ditegur bos Ducati teman-teman ya. Bos Ducati menegur Pecco Bagnaia karena apa? Karena Pecco Bagnaia mengeluh masalah tangki bahan bakar teman-teman ya. Ternyata usut punya usut yang admin share kemarin ya. Ternyata masalah tangki bahan bakar antara sprint race dan race utama itu sudah dari 3 tahun yang lalu. Dan bos Ducati sendiri atau di sini yang menegur Pecco adalah Cardosi sendiri menegur Pecco bahwa Pecco itu harus ingat, Pecco adalah seorang juara dunia 2 kali. Dan kata Cardosi, dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan tim. Itu kata Tardosi teman-teman ya. Tardosi juga menambahkan bahwa sebenarnya motor Ducati itu mempunyai potensi yang bagus, potensi yang besar teman-teman ya. Cuman akhir-akhir ini memang Pecco Bagnaia banyak disorot dari Ducati itu sendiri karena banyak berstatement, banyak mengeluh teman-teman ya. Dan itu sangat berbeda banget dengan Pecco Bagnaia di tahun-tahun kemarin kayak gitu teman-teman ya. Ternyata dari tim intern Ducati sendiri sudah melihat gerak-gerik Pecco yang seperti itu teman-teman ya. Dan kata Tardosi sendiri, problem yang dialami Pecco itu aneh. Karena apa? Problem yang dialami masalah tangki itu cuma dialami oleh Pecco Bagnaia. Sedangkan Marc Marquez dan rider Ducati yang lain tidak mengalaminya teman-teman ya. Oke lah kalau emang Marc Marquez dia berbeda ya mungkin wajar karena Marc Marquez datang dari MotoGP era dulu teman-teman atau MotoGP era tanpa winglet, tanpa mode-mode aero. Jadi kelihatan banget di Qatar kemarin walaupun winglet atau aero Marc Marquez ada yang lepas, selama motor itu masih bisa digeber oleh Marc Marquez akan melanjutkan balapan teman-teman ya. Itu bedanya pembalap MotoGP era dulu sama era yang sekarang. Kalau sekarang mungkin kalau aero atau winglet ada yang lepas, ada yang apa, mereka condong tidak melanjutkan balapan karena alasan keamanan kayak gitu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ya. Ini datang dari Fabio De Gia teman-teman ya. Ternyata setelah insiden balapan kemarin dengan Alex Marquez dan Alex Marquez sudah berusaha menemui Fabio De Gia di paddocknya setelah balapan, ternyata Fabio De Gia menyerang balik Alex Marquez teman-teman ya. Fabio De Gia menyalahkan Alex Marquez atas insiden tersebut. Karena kata Fabio, seorang pembalap MotoGP profesional tidak akan melakukan manuver yang segila itu. Karena itu berisiko. Tetapi kalau menurut pandangan admin sendiri ya, setelah Fabio De Gia ditabrak oleh Alex Marquez, Fabio De Gia juga berserempetan atau menyenggol pembalap Honda. Kalau nggak salah itu Joan Mir teman-teman ya. Dan setelah itu dia juga hampir saja melindas Jorge Martin teman-teman ya. Jadi alasan seorang Fabio De Gia kalau menurut admin sendiri kurang masuk akal. Karena oke lah, sekarang Fabio De Gia ditabrak Alex Marquez, dia marah-marah wajar. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya Fabio De Gia menabrak juga pembalap lain teman-teman ya. Bahkan seorang Pecco Bagnaia, Alex Marquez, dan pembalap-pembalap yang lain aja juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Namanya juga balapan teman-teman ya. Makanya Fabio De Gia kemarin protesnya kalau menurut admin sendiri agak berlebihan. Tetapi di sini ada
yang membuat admin merasa wajar karena Fabio De Gea marah-marah seperti itu menyalahkan Marc Marquez teman-teman ya. Menyalahkan Alex Marquez teman-teman ya. Karena apa? Kalau teman-teman lihat di pedok kemarin ketika MotoGP Qatar ada bos besar dari VR46 Team yaitu Valentino Rossi teman-teman ya. Dan berita yang beredar, Valentino Rossi itu sering mondar-mandir pedok, bolak-balik ke track untuk melihat situasi, data dari track dan mendiskusikan semua kepada para pembalap. Ya mungkin para pembalapnya juga nggak mau kalah semangatnya dengan bos besarnya teman-teman ya, atau Valentino Rossi teman-teman ya. Karena seorang bisa dibilang anak buahnya ya, atau pembalap ya, yang dikontrak dari tim kedatangan bos besar, otomatis mereka ingin memberikan yang terbaik untuk tim, apalagi ditungguin Valentino Rossi teman-teman ya, bos besarnya. Dan ada hal yang janggal teman-teman ya kemarin, karena apa? Dari pengakuan Alex Marquez buru-buru pergi ke pedok Fabio De Gea untuk meminta maaf setelah balapan karena Alex Marquez merasa bersalah. Tetapi dari kubu Fabio De Gea merasa tidak ada yang datang ke pedok. Alex Marquez belum meminta maaf kepada saya. Itu kata-kata dari Fabio De Gea teman-teman ya. Tetapi di sini yang jelas Fabio De Gea menyalahkan Alex Marquez tentang insiden tersebut teman-teman ya. Kalau untuk Alex Marquez sendiri, kalau menurut admin ya, dia udah berbesar hati mengakui kesalahannya dan sudah mendapatkan hukuman yaitu long lap penalty. Harusnya masalah udah selesai. Cuman karena Alex Marquez merasa nggak enak karena sesama rider MotoGP, makanya dia meminta maaf karena kesalahannya teman-temannya. Harusnya Fabio De Gea berlapang dada karena udah ada pembalap atau rider yang ingin meminta maaf. Kan kita nggak pernah tahu nih teman-temannya. Kalau nanti kedepannya yang seperti di depan saya bilang, Fabio juga bisa menabrak pembalap lain teman-teman ya. Setelah menabrak pembalap lain, apa yang dilakukan Fabio De Gea? Otomatis dia juga meminta maaf kepada pembalap yang udah ditabraknya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Makanya harusnya Fabio juga harus menerima berlapang dada karena Alex Marquez juga sudah mendapatkan hukuman long lap penalty teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya berita dari Martin teman-teman ya. Bagaimana keadaan Martin sekarang setelah insiden crash kemarin dan sempat ditabrak sama Fabio De Gea teman-teman ya. Ternyata berita yang dirilis yang kemarin patah 6 tulang rusuk ternyata dirilis lagi oleh tim dokter teman-teman ya. Ternyata Jorge Martin ada 11 tulang rusuk yang patah teman-teman ya. Dan dia juga menderita pneumotoraks, yaitu seperti apa ya, paru-paru Martin itu terisi cairan teman-teman ya. Mungkin tertusuk dari tulang rusuk yang patah tadi teman-teman ya. Dan alhasil Martin sampai sekarang masih berada di Qatar, belum bisa diizinkan kembali ke Eropa untuk melakukan perawatannya yang lebih lanjut teman-teman ya. Karena diprediksi Martin nanti di Qatar itu mungkin sekitar 3 minggu menunggu atau istirahat dulu sebelum dia terbang ke Eropa teman-teman ya, untuk melakukan operasi dan istirahat. Dan diprediksi cedera yang dialami Martin ini akan membuat Martin bisa absen selama 3 bulanan teman-teman ya. Itu lama banget. Itu baru prediksi teman-teman ya. Dan biasanya pasca pemulihan setelah operasi nanti itu membutuhkan waktu yang lebih lama teman-teman ya. Padahal Marc Marquez waktu Martin cedera yang pertama kemarin sudah memberi saran bahwa jangan buru-buru kembali ke MotoGP sebelum 100% fit. Ternyata Martin mungkin memaksakan diri kemarin dan alhasil baru di race utama menyentuh 14 lap, fisiknya sudah tidak kuat teman-teman ya. Akhirnya ban belakang Martin menginjak curb dan dia terjatuh teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, paling cukup sekian video pendek dari aku. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dah.